Jadi dalam edisi ini, sebelum saya serahkan ke Pak Ben, jadi kita akan belajar tentang asesmen. Ya, jadi mengakses orang ketika orang itu ingin masuk di organisasi kita. Ketika organisasi itu mau bagus, mau sustain, mau tumbuh yang hebat, pasti diisi oleh orang-orang yang hebat. Untuk diisi oleh orang-orang yang hebat, pasti ada sistem rekrutmennya yang benar. Ini hanya berlaku, sementara ini hanya berlaku untuk organisasi bisnis. Ya, organisasi bisnis. Tapi kalau organisasi kepartaian atau organisasi massa itu tidak menggunakan. Jadi Pak Ben, nanti kalau diizinkan hasil ini memang kami kontribusikan untuk TV Kader Bangsa Pak Benyamin. Silakan Pak Ben. Baik, terima kasih Pak. Tes suara saya cukup jelas nggak? Cukup ya. Ya. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya menyitir dari Martin Luther King. Di sini tadi Pak Kus sudah bicara tentang pendidikan di sekolah-sekolah, kemudian di SKB, dan kecerdasan plus karakter inilah tujuan pendidikan sejati sebenarnya. Sekolah atau pendidikan itu kan bisa secara formal, bisa secara informal, ya. Jadi bagaimana orang-orang yang tidak sempat bersekolah formal secara tinggi itu ternyata bisa juga cerdas secara emosional dan spiritual, dan juga mungkin malah inteligensinya baik, ya. Dan utamanya di sini adalah kecerdasan dan karakter, karena nanti untuk orang bisa sukses juga nggak ada tuh, maksudnya terkait dengan memimpin ya nanti kader bangsa, ya kecerdasannya bukan saya bilang harus pinter, bukan, tetapi minimal rata-rata normal. Lalu ada lagi plusnya adalah yang lebih mendukung pada kesuksesan seseorang, yaitu karakternya. Dan seringkali di masalah di organisasi, di beberapa perusahaan BUMN maupun di kementerian dan di pemerintahan daerah, ini selalu dikemukakan bahwa masalahnya karakter menjadi masalah. Sehingga apa, di dalam seleksi yang kami baca, kami ikuti, dan kami lakukan, ini di dalam pendidikannya dan juga di dalam asesmennya 70% lebih fokus kepada karakter seseorang, ya. Meskipun itu nanti dioperasionalkan di dalam kompetensi sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Yang kita bahas pada siang hari ini adalah mengenali karakter bangsa yang sesuai organisasi, kemudian proses seleksi kader bangsa, dan konsep asesmen kader bangsa yang efektif yang seperti apa. Kemajuan bangsa kita tahu bukan hanya ditentukan oleh para pemimpin bangsanya, melainkan juga oleh setiap insan dari bangsa itu sendiri. Organisasi sebagai wahana pendidikan kader bangsa perlu mendapatkan kader yang selaras dengan organisasi. Kalau tadi Pak Kus bicara bahwa ya yang penting masuk, kita punya partai banyak orangnya gitu ya. Nanti begitu sudah masuk kepada jenjang yang lebih tinggi, untuk menduduki sebuah posisi atau beberapa layer posisi, maka itu perlu dilakukan seleksi, ya, dengan tepat. Dan organisasi ini perlu memperoleh bahan dasar yang baik untuk siap menjadi kader bangsa yang mumpuni. Bahan dasar ini ya orang-orang yang kita rekrut di sini, ya. Harapkan jangan sampai kita dapat anggota tim kita yang ternyata senang nyuri gitu ya, bahaya itu.
bahwa Potensi ya. Bahkan Potensinya pencuri. dompet teman aja diambil gitu ya, handphone aja diambil gitu. Nah, istilahnya apa ya? Apa Pak istilahnya kalau apa? Nyuri-nyuri itu? nyuri ini bukan nyuri yang dalam arti bukan penyakit ya, bukan penyakit kleptomania. Kleptomania. Tetapi dia Tapi bisa jadi loh, kalau kleptomania politik kan gitu. Iya. Apa-apa diambilin aja. Perbedaan kleptomania dengan nyuri adalah kalau nyuri dia ambil handphone teman lalu dia jual. Ya, kalau kleptomani dia ambil handphone teman, dia nggak jual, dia simpen. Sehingga kalau kita temukan seseorang yang bertahun-tahun kleptomani, maka kita ajak ke rumahnya dia punya gudang yang tertutup, dan kita bisa lihat itu berbagai handphone dan dia catat di situ. Ini handphone saya ambil dari siapa, tanggal berapa, gitu. Dia koleksi hasil, gitu. dia nggak jual. Ya. Ya. Jadi pernah ada yang kasus seperti itu, dompet juga ada duitnya juga dia nggak ambil itu duit, dia simpan, dia bikin katalog juga sendiri, catatan sendiri, ya, logbook sendiri, ini curi tanggal dari apa, gitu, ya. Oke. Payung juga gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau ini nyuri berbahaya. Maka proses untuk melakukan seleksi yang terstruktur, objektif dan tajam menjadi penting sebagaimana Pak Kus tadi sampaikan. Inilah mengapa penting ya membangun karakter atau menyeleksi ya kader bangsa ini sesuai dengan karakternya. Mengenali karakter kader bangsa yang sesuai dengan organisasi. Saya ambil contoh aja yang nanti saya akan ulas. Setiap organisasi selalu ada visi, misi, dan nilai-nilai. Apa yang mendasari pembentukan organisasi, visi, misi, dan tata nilai organisasi. Ya, jadi ini yang kita fokus kepada hal itu. Kemudian nanti akan ada strategic planning, lalu ada di dalamnya untuk mencapai kepada rencana strategis tadi, mencapai visi misi, itu individu, ada proses kerja organisasi, individu yang bagaimana yang bisa mendukung proses kerja ya, agar sasaran organisasi tercapai. Masing-masing individu sesuai dengan penempatannya atau perannya atau fungsinya di jabatan apa. Itu juga perlu dijelaskan dan dilihat supaya mereka bisa menjalankan tugas menjalankan job description-nya dengan benar dan unggul. Yang bagaimana? Saya ambil contoh nih Pak Kus, yang sempat values di sini jujur, peduli, disiplin, berani. Oke, lalu ini definisi operasionalnya apa? Kita harus membuat definisi operasionalnya. Artinya nanti akan terkait dengan kompetensi perilaku. Ya. Operasionalisasinya adalah dalam bentuk kompetensi perilaku. Saya ambil saja kamus kompetensi dari Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Di sini ada kompetensi perilaku, managerial skill dan sosial kultural. Di sini ada 9. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa. Lalu kita kaitkan tadi dengan values yang saya ambil contoh ini tadi, jujur, peduli, disiplin, berani. Jujur masuk di mana? Dari uraian kamus kompetensi Permenpan RB nomor 38 2017, jujur masuk di integritas. Kompetensi integritas di sini. Kemudian peduli operasionalisasinya di kompetensi apa? Kebetulan ada 4 kompetensi dari Permenpan RB ini, yaitu 1 kompetensi kerjasama, 2 kompetensi komunikasi, 3 kompetensi pelayanan publik, dan 4 perekat bangsa. Ini yang nantinya akan kita ukur di dalam asesmennya. Kemudian ada disiplin, operasionalisasinya apa kompetensinya? Ada 2 kompetensi di dalam Permenpan RB.
yang terkait dengan disiplin, orientasi pada hasil, pengembangan diri dan orang lain, dan berani. Ya, berani termasuk di dalam kompetensi apa di Permenpan RB? Pengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan kompetensi integritas. Tiga-tiganya ada unsur berani. Ya, saya kembali ke konsep kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi merupakan kombinasi antara keterampilan, skill, ya, sikap, dan pengetahuan yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja. Jadi kalau dia nggak perform, seseorang nggak perform, maka dia nggak kompeten. Ya, orang yang dibilang kompeten berarti dia perform di pekerjaannya, berhasil di pekerjaannya. Kemudian fokus kompetensi adalah perilaku yang merupakan aplikasi dari skill, attitude, dan pengetahuan yang dia bisa diaplikasikan, diterapkan, dan diwujudkan dalam perilaku kerja dia. Karakter kompetensi itu ada beberapa, di sini ada pengetahuan, keterampilan, karakter, motif, dan citra diri atau self-image. Pengetahuan merupakan pemahaman informasi mengenai hal-hal yang spesifik yang dimiliki individu. Keterampilan merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam suatu kegiatan, baik fisik maupun mental. Karakter atau trait di sini adalah tipe atau karakteristik yang berupa pola perilaku, pola pemikiran, dan emosi yang dimiliki individu yang mempengaruhi perilakunya, sikapnya, serta aplikasi pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan motif merupakan faktor-faktor pendorong munculnya karakter, perilaku, dan sikap. Dia punya motif apa? Seperti itu. Sedangkan self-image adalah bagaimana cara seseorang memandang dirinya dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jenis kompetensinya biasanya cuma dua dibagikan, jenis kompetensi perilaku dan kompetensi teknis. Yang difokuskan tadi saya bilang di karakter, di kementerian maupun di ASN, di perusahaan-perusahaan bahkan swasta maupun non swasta, ini adalah fokusnya kepada soft kompetensi, bukan hard kompetensi. Soft kompetensi apa itu? Merupakan jenis perilaku yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan membangun interaksi dengan orang lain. Misalnya pemecahan masalah, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya. Kalau kompetensi teknis ini, jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional pekerjaan, terkait dengan seluk-beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni. Misalnya saja, electrical engineering, accounting skill, marketing research, dan sebagainya. Proses seleksi yang bagaimana? Seleksi yang tepat sejak pertama ini penting, ya, sejak awal perlu seleksi yang penting. Yang benar, ya, kader yang tepat dan cocok adalah lebih produktif, bekerja lebih cepat, tidak perlu supervisi ketat, pelatihan lebih sedikit, lebih loyal terhadap organisasi, modal utama untuk pembentukan calon negarawan yang mumpuni. Jadi hasil seleksi yang tepat menghasilkan, ya, kader yang tepat dan cocok. Yang kader yang tepat dan yang cocok yang seperti apa? Yang lebih produktif, yang bekerja lebih cepat, dikasih tahu sedikit aja udah paham, ya, nggak perlu diawasi dalam bekerja, pelatihannya nggak perlu banyak-banyak kita kasih karena dia udah kompeten, lebih loyal juga, dan hal ini juga merupakan pembentukan calon negarawan yang mumpuni. Kita lihat juga RI 1 kan juga kalau dilihat latar belakangnya selalu rekodnya baik ya semuanya. Dan sebaliknya kalau salah rekrut bisa mendatangkan kerugian dan berdampak negatif bagi organisasi dan juga bagi bangsa. Artinya seseorang bisa saja mengajarkan hal-hal yang
negatif misalnya, kemudian memberi contoh hal-hal atau perilaku atau sikap yang negatif dan sebagainya, itu karena dampak. Jadi dulu siapa sih yang ngerekrut gitu ya, jadi apakah dulu dilakukan seleksi dengan benar dan dengan menggunakan alat-alat tools seleksi yang baik dan valid, nanti itu menjadi dipertanyakan. Sehingga seleksi ini bisa menyortir orang-orang yang berkarakter baik. Prinsip dari seleksi ini ada transparan, accountable, dan fair. Transparan dimaksud ada dengan kriteria dan proses seleksi yang jelas. Dan accountable menggunakan metode dan teknik seleksi yang valid dan fair. Semua kandidat melalui proses yang sama. Jadi nggak ada diam-diam tuh, tahu-tahu tiba-tiba muncul, ini hasil seleksinya, ya enggak. Tetapi harus dikemukakan menggunakan kriterianya apa, proses seleksinya seperti apa, menggunakan juga metode dan teknik yang valid. Ya. Dulu-dulu sih kebanyakan orang untuk memilih kader bangsa maupun pejabat itu masih banyak menggunakan nepotisme, ya, subjektivitas. Ya. Betul. Subjektivitas dan nepotisme ini berbahaya dampaknya di kemudian hari. Transparan ini kriteria dan proses seleksi yang jelas. Sini yang dimaksud adalah kompetensi yang perlu dimiliki oleh kandidat untuk berhasil sebagai kader bangsa. Ya, ditetapkan sebelum semua proses seleksi dilakukan. Jadi harus jelas bahwa kompetensi apa sih yang perlu dimiliki oleh yang kita sasar, ini harus terbuka juga, ya. Artinya kalau dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan kader bangsa yang apa, 1 jujur, 2 disiplin, 3 itu harus jelas, ya. Nanti karena begitu mungkin orang, aduh kayaknya saya nggak disiplin nih dalam kehidupan sehari-hari, saya belum bisa aja dia jadi nggak jadi daftar, ya. Tapi itu pun tetap harus diungkapkan secara terbuka, ya, walaupun dia nyoba-nyoba, saya ikut seleksi, bisa juga seperti itu. Ditetapkan sebelum semua proses seleksi dilakukan. Jadi kompetensi yang mau disasar ini harus ditetapkan sebelumnya, dengan termasuk di dalamnya adalah kamus kompetensi, definisi dari kompetensi itu, kemudian levelnya. Dari setiap kompetensi yang disasar level berapa, 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5, sesuai dengan kebutuhannya di jabatan yang akan disasar. Kemudian merupakan kriteria sukses bagi seorang kader dalam menjalankan fungsi peran tugasnya. Jadi jelas, begitu kompetensi yang dibutuhkan tadi 4 misalnya, jujur, disiplin, berani, ya, dan peduli. Nah, dan peduli ini udah jelas nih. Kalau keempat ini, aspek ini dimiliki oleh kader bangsa tadi, udah pasti dia sukses. Betul. Ya, tapi pedulinya di level berapa, jujurnya di level berapa. Tapi kalau benar-benar dia 100%, udah pasti jadi pemimpin. Itu udah rumusannya, ya. Dan merupakan dasar yang penting untuk melakukan proses wawancara dan seleksi, dan ke depan sebagai dasar pengembangan kader yang bersangkutan. Jadi di dalam proses wawancara pun, wawancara kompetensi akan mengarah kepada pengukuran dari keempat kompetensi tadi, atau berapa kompetensi yang kita sasar di awal, ya. Jadi arahnya ke situ. Jadi nggak ngobrol kemana-mana pas wawancara, ya selalu diarahkan ke situ untuk kita bisa mengukur kompetensinya yang mau kita ukur, dan level kompetensinya yang kita sasar sebagai minimal persyaratan kompetensi yang harus dimiliki. Dan kalau setelah selesai seleksi, maka tadi di sini ditulis ke depan sebagai dasar pengembangan kader yang bersangkutan. Akan kelihatan misalnya rekomendasi, ya. Oh, dia baik, tapi beberapa hal mesti dikasih training
komunikasi ataupun dikasih training bagaimana menyusun sebuah rencana kerja dan sebagainya. Jadi ada dasar pengembangan kader yang bersangkutan juga merupakan hasil dari seleksi. Yang accountable di sini prinsip accountable di sini menggunakan metode dan teknik seleksi yang valid. Harus bisa mengukur apa yang mesti diukur, valid dan reliable sebenarnya. Kompetensi perilaku ya untuk yang diukur akan dilakukan melalui assessment center. Kalau kita mau mengukur kompetensi perilaku. Kemudian bisa juga kita lihat kualifikasi profesional. Orang tersebut kita bisa lihat sertifikasi yang dimiliki. Kemudian portofolio ya. Kemudian rekam jejak. Ya. Pernah kami juga kebetulan mendapatkan pekerjaan asesmen untuk petinggi di pengadilan tinggi dan juga di apa waktu itu ya analisis keuangan apa Pak Kus, pengawasan itu Pak Kus? Pengawas keuangan? Iya, di pengawas keuangan ya waktu itu. Dan itu masih belakangan melihat gimana sih rekam jejaknya. Saya cuma bilang bahwa rekam jejak ini memang tidak bisa dijadikan patokan, karena kalau kita buka di Google, orang ini pernah suspek atau disangka korupsi untuk kejadian ini. PPATK maksud saya Pak Bagus. Oke. Saya bilang saya nyerah kami sebagai konsultan psikologi, tapi rekam jejaknya silakan nanti bapak-bapak yang mengambil keputusan di kliennya. Ya, cuma saya bisa tolong diperhatikan disumbangkan ke kami informasi-informasi tersebut. Ya, mengenai rekam jejaknya. Jadi ini juga menjadi pertimbangan rekam jejaknya. Kalau orangnya pintar dan karakternya mungkin kelihatannya tampilannya bagus, tapi rekam jejaknya ini sebenarnya sih kelihatan juga di dalam assessment center. Ya, cuman data-data kualifikasi profesional ini menjadi masukan data di saat melakukan mempertimbangkan hasil assessment center atau pada saat penyusunan laporannya. Sehingga kalau rekam jejaknya ini sebelum dilakukan assessment center, maka bisa ditanyakan pada saat wawancara kompetensi pada saat assessment center. Bisa aja misalnya ditanyakan pada saat wawancara kompetensi tadi, Bapak saya dengar tahun sekian, 2 tahun yang lalu ada kejadian ini. Saya lihat, saya dapat informasi ini, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana peran Bapak, situasinya seperti apa yang Bapak lakukan, dan hasilnya bagaimana, menggunakan prinsip-prinsip wawancara kompetensi. Jadi biar dia yang menjawabnya. Kemudian potensi individu perlu kita lihat 3. Di sini potensi individu merupakan aptitude atau personal karakter. Dilakukan tes psikologis dan personality questionnaire. Ini juga merupakan data pendukung ya, karena ini di BKN juga yang kami lakukan. Ini merupakan potensi ya, potensi di mana yang diukur sebenarnya adalah hasil di ujungnya adalah kompetensi. Fair ya. Aspek atau prinsip fair di sini bahwa semua kandidat melalui proses yang sama. Proses yang sama dimulai di sini sudah ada segudang calon, kemudian mereka kirim lamaran kira-kira seperti itu, dan dilakukan seleksi berkas aplikasinya ya. Bisa saja di berikutnya dari 3.000 yang melamar, hanya yang memenuhi persyaratan hanya 1.000 gitu ya, atau mungkin 2.000. Dari yang 2.000 yang lolos seleksi administrasi ya, yang lengkap dan memenuhi kriteria, ini dipanggil untuk dilakukan wawancara awal. Pada wawancara bisa ya, bisa tidak. Setelah wawancara awal ini bisa yes or no.
Artinya bisa aja dia tidak dilanjutkan ke proses asesmen, atau bisa juga ya udah kita lihat deh hasil kalau dia dilakukan asesmen bagaimana. Setelah proses asesmen dilakukan, maka ada dikonfirmasi ditolak atau tidak, ya, diterima atau ditolak, ya, konfirmasi hasil dari asesmennya. Kemudian setelah itu yang diterima bisa dilakukan wawancara final, ya, oleh user, biasanya oleh pimpinan yang paling tinggi gitu. Dia bisa terjadi kadang apa yang sudah kami usulkan tidak selaras, tidak mungkin chemistry-nya berbeda ataupun apapun itu, dalam wawancara final si user ini dia nggak oke, wah dia terlalu pinter misalnya, bisa aja itu yang pernah saya alami. Ya terserah keputusan di Bapak, saya bilang ini hasil dari assessment saja dan keputusan bukan di kami tapi di Bapak. Saya cuma mengusulkan, merekomendasikan. Keputusan ada di tangan kliennya. Kemudian baru tadi kalau sudah oke wawancara finalnya, maka kader itu diterima dan selesai prosesnya, fair ini. Konsep asesmen kader bangsa, penilaian kompetensi dengan metode assessment center. Metode assessment center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai atau kader dalam suatu jabatan atau tugas dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa asesor. Jadi ada multiple tools dan multiple simulations, multiple tools, dan multiple asesor. Alat ukur dalam assessment center yang kami gunakan di sini ada tes psikologi juga untuk melihat tadi potensi. Ini kita melihat menggunakan tes kemampuan atau kognitif dan tes kepribadian. Kemudian ada simulasi. Simulasi yang digunakan ada antara lain adalah leaderless group discussion, ya, di mana diskusi dilakukan untuk para kandidat itu sekitar 6-8 orang. Kemudian tidak ada persyaratannya, tidak boleh ada pemimpin di dalam diskusi dan tidak boleh ada voting. Tugas kelompok adalah menyelesaikan secara bersama masalah yang dihadapi kelompok, ya, sehingga didapat keputusan bersama, tapi tidak boleh ada voting. Kemudian role play. Role play biasanya yang kami lakukan adalah 2 orang, satu dan kandidat itu, yang satu lagi adalah role player. 2 orang tadi kandidat diberikan skrip dan role player juga diberikan skrip untuk dia melakukan role playing tadi. Jadi bagaimana misalnya saja berkaitan dengan masalah leadership, ya. Jadi yang kandidat ini berperan sebagai seorang leader, atasan atau pimpinan, yang role player-nya berperan sebagai bawahan, ya. Itu perlu disusun skripnya dan ceritanya. Bagaimana si kandidat ini mengambil sebuah keputusan, sikap kepemimpinan yang seperti apa, itu diobservasi. Sama juga di LGD diobservasi dan dicatat. Kalau intre ini ada sekian banyak, 10-12 memo, di mana diharuskan kandidat asesi ini untuk menjawab semua memo. Dia harus terlebih dahulu memprioritaskan mana yang harus saya jawab terlebih dahulu, prioritas utama atau prioritas enggak utama atau selanjutnya, ya. Dan waktunya sangat terbatas, sehingga mungkin saja dalam waktu yang singkat tidak semua memo dia bisa menjawabnya, tapi dia sudah punya urutan prioritas mana yang harus saya jawab terlebih dahulu, yang mana penting, yang mana kurang begitu penting. Kemudian kalau business game ini dibagi juga kandidatnya di dalam kelompok, ada tadi saya bilang 6-8 orang, kemudian dibikin ada materialnya, dan mereka harus membangun sebuah bangunan tanda petik tertentu untuk dikerjakan secara bersama-sama.
Misalnya saja membuat sebuah menara atau membuat gedung sekolah, sekolah pendidikan tertentu, dan ada materialnya misalnya sedotan, kertas, koran, ada staples, tali, dan sebagainya ya. Kartu, itu mereka harus bekerja bersama-sama. Itu nanti diobservasi, semuanya diobservasi bagaimana orang yang memunculkan perilaku-perilaku memimpin, kemudian membuat perencanaan, kemudian mana yang juga suka sharing, berbagi, ini Anda kerjain ini, bagaimana dia juga memberikan penjelasan ataupun pengetahuannya kepada rekan timnya gitu ya, untuk bisa mencapai tugas bersama tadi dalam waktu juga yang terbatas. Lalu ada assignment ya. Ini toolsnya assignment ini membuat proposal writing dan analisa kasus atau dan nanti dilanjutkan juga bisa dilanjutkan dengan presentasi. Proposal writing dia kandidat ini diminta untuk membuat sebuah proposal ya. Atau kemudian ada kasus, dianalisa kasus, diminta untuk menyelesaikan kasus dengan data-data yang tersedia dan bagaimana konklusi atau solusi daripada kasus tersebut dan rekomendasinya. Kemudian secara pribadi masing-masing individu tadi mempresentasikan apa yang sudah dia tulis, apakah itu yang di proposal writing ataupun di analisa kasus. Ini assignment. Kemudian ada wawancara. Wawancara berbasis kompetensi. Wawancara berbasis kompetensi ini tentu saja mengacu kepada kompetensi-kompetensi yang mau diukur. Sebaiknya ada lebih dari satu pewawancara ya. Tapi apabila tidak memungkinkan, satu juga bisa dilakukan dengan pewawancara yang satu orang, tapi nanti dikaitkan dengan hasil dari apakah itu simulasi, apakah itu dari assignment. Jadi lengkap. Prinsip dari assessment center adalah multi tools dan multi rater. Ya, jadi ini semua kita harus melakukannya secara bersama-sama untuk pendidikan, bukan hanya tugas pendidik saja, bukan hanya tugas orang tua saja, bukan hanya tugas guru saja, tetapi menjadi tugas bersama, tugas masyarakat, tugas setiap individu untuk kemajuan bangsa. Kakak adik juga punya peran, saudara juga punya peran, orang tua, ayah juga punya peran, ibu juga punya peran, guru juga punya peran. Artinya tidak menjadi satu tanggung jawab sebuah satu sisi saja, tetapi semua punya tanggung jawab bersama. Ini semuanya untuk kemajuan bangsa dan NKRI harga mati. Terima kasih Pak Kus. Luar biasa. Aduh, ya memang kalau nggak biasa agak berat sih ya. Cara sih apa masalah psikologi ini ya, tapi buat teman-teman pembelajar, artinya learning orang-orang yang senang belajar itu ini tadi sebuah pelajaran yang ringkas, padat, tapi sangat impactnya sangat powerful bagi seorang pembelajar dan pelatih, ya khususnya pelatih, karena memang nggak mudah ya. Jadi ketika kita ingin melatih orang itu jangan hanya kita ambil duitnya saja, tapi impactnya seperti apa yang bisa saya sampaikan kepada orang, bukan begitu. Jadi maka tadi apa yang disampaikan Pak Benyamin ini sangat powerful lah buat seorang konsultan, seorang pembelajar, seorang pelatih ya. Nah, bahwa dalam proses mengembangkan sebuah organisasi yang ingin tumbuh cepat, itu hati-hati dengan rekrutmen, karena ketika salah rekrut pasti organisasi akan berjalan secara lambat menurut saya.